Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali dengan pantun, nggih. Burung dadali, burung gelatik. Kalau cepat selesai lebih baik. Ngaten nggih? Ya, langsung saja ini mengenai call center 112. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu atau sedikit yang tahu? Sedikit yang tahu ya. Kita di Kabupaten Mojokerto punya call center 112 di mana layanan ini gratis dan kita siap 24 jam tanpa libur. Jadi kita biarpun hari raya, biarpun hari Minggu, biarpun tahun baru kita tetap hadir untuk panjenengan sedoyo. Nah ini kita hadir itu karena ada regulasi dari Kementerian Kominfo bahwa harus adanya suatu nomor tunggal untuk pelayanan kepada masyarakat kalau ada kedaruratan. Jadi kita pemerintah itu memberikan memberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di manapun, kapanpun. Jadi ini mungkin jadi pengetahuan kita. Kalau mungkin kita nggak di Mojokerto, mungkin kita di Jombang, di Surabaya, di tempat lain, itu yang sudah tersambung, hampir semuanya sudah tersambung ke call center 112. Jadi kalau menemukan mungkin ada kecelakaan, mungkin ada pohon tumbang, mungkin ada bencana, nanti bisa langsung di HP-nya itu dihubungi nomor 112. Setelah kita memencet 112, kemudian ada voice di mana ini Anda terhubung dengan layanan daruratan 112, bla bla bla. Nah, itu kemudian ditekan 0. Kalau tidak ditekan 0, tidak nyambung. Karena apa? Kadang itu ketika kita ngunci HP, anak-anak kecil itu bisanya cuma nekan call center itu. Jadi ketika anak kecil itu main-main, kan mungkin anak kecil nggak paham, tidak nekan 0, jadinya yang nggak bisa nyambung. Takutnya nanti kalau gitu langsung nyambung, kita yang payah gitu. Kebanyakan kebel anak-anak kecil yang iseng-iseng seperti itu. Langsung mawon nggih. Nah, ini kita launching itu sebenarnya sudah 2022 bulan Maret. Sudah 2 tahun ya. Hampir 3 tahun ya. Sudah hampir 3 tahun. Mungkin ini kalau banyak yang nggak tahu ya, memang mohon maaf kita keterbatasan untuk melakukan sosialisasi ke jenengan sedoyo. Sebenarnya kita ini nanti ada brosur yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat. Insya Allah cukup nih satu-satu ya, karena ini terbatas. Jadi kalau satu-satu insya Allah cukup. Tapi kalau harus bawa 2, bawa 3, mohon maaf kami tidak bisa. Lanjut. Nah ini adalah logo kita. Kita berfilosofi bahwa Mojopahit itu dulu juga memiliki memiliki ketersambungan dengan masyarakat. Kita juga peduli kepada masyarakat agar jangan sampai nanti kalaupun ada hal-hal yang terjadi di masyarakat tidak lebih menyusahkan. Kita bisa bantu, kita bisa menolong. Terus lanjut Mas. Nah ini langsung saja kita akan sampaikan layanan-layanan apa saja yang sebenarnya merupakan layanan utama yang ada di call center 112. Ini yang banyak terjadi aduan dari masyarakat itu adalah masalah PJU ataupun tiang listrik roboh. Karena ini di Kabupaten Mojokerto itu saya rasa yang paling banyak memiliki PJU dibanding mungkin kabupaten kota yang lain. Makanya mungkin itu sehingga pengaduan terkait PJU itu banyak sekali. Mungkin hampir 70-80% terkait PJU itu untuk yang di Kabupaten Mojokerto. Selain PJU, kita juga menangani kecelakaan. Kita tersambung juga dengan PMI, dengan puskesmas, dengan rumah sakit. Jadi kalaupun ada aduan terkait dengan kecelakaan, nanti kita langsung menyambungkan dan ditangani oleh pihak-pihak tim kesehatan yang ada tersebar di beberapa daerah, termasuk di puskesmas. Nah, selain itu juga ada gangguan keamanan umum. Ini biasanya yang lapor itu terkait balap liar. Jadi kadang ada balap liar, ada judi online,
ada juga kerumunan anak-anak. Sekarang kan banyak anak-anak geng-geng gitu ya. Jadi nanti kalau ketemu geng-geng langsung saja di otaknya itu ditanam 112, langsung dipencet 112 ada geng. Terus ada balap liar, monggo. Nanti mungkin ada apa lagi ya? Mungkin ada yang menghadang-hadang jalan seperti itu, langsung aja, jangan takut, kita siap untuk memberikan respon. Kemudian juga ada hewan buas. Jadi kalau melihat mungkin ada tawon, ada ular, ada singa, ada buaya gitu, langsung aja di otaknya itu 112 gitu nggih. Jadi nanti kita bisa memberikan bisa menyambungkan ke dinas terkait. Kemudian kebakaran. Nah, kebakaran kalau umpamanya yang kebakaran itu sampah ya kecil ya jangan. Nanti kadung pemadam kebakaran datang ternyata kok sampah seperti itu. Lanjut. Nah ini kita juga banyak juga yang perlu diperhatikan dan kita juga mohon ketersediaan Bapak Ibu untuk juga membantu kami. Kadang beberapa dari pemohon itu meminta ambulan. Jadi kadang kan ketika orang tersebut tidak bisa diangkut oleh benar-benar tidak bisa diangkut oleh kendaraan umum karena harus berbaring. Kadang kendaraan umum, mungkin kendaraan yang stesen biasa itu kan tempat duduknya kan duduk, tidak bisa berbaring. Nah itu biasanya meminta ambulan. Cuma terkadang itu karena ketersediaan ambulan di beberapa puskesmas juga terbatas, PMI juga jangkauannya hanya wilayah-wilayah terdekat sini aja, untuk rumah sakit juga. Nanti kalau mungkin ya dari desa itu memiliki, kadang kan milik ambulan desa ya, nanti mohon bantuannya juga, kami dibantu untuk memberikan layanan kepada mereka yang membutuhkan. Namun juga kami perlu bantuan juga. Bantuannya ini adalah pengecekan di masyarakat. Apakah ini benar-benar membutuhkan ambulan? Kadang itu cuma kontrol, padahal dia itu bisa kalau diangkut oleh kendaraan biasa. Nah nanti kalau seperti itu kami mohon untuk kerjasamanya. Ketika ada, mungkin nanti kita butuh kontak per desa. Jadi nanti kalau ada hal-hal seperti itu kita sampaikan dan ada pengecekan ulang di masyarakat apakah itu memang benar-benar membutuhkan ambulan. Jadi ketika ambulan datang kadang itu sebenarnya dia nggak butuh, sebenarnya dia itu bisa diangkut oleh mobil biasa. Jadi ya kasihan ya teman-teman yang ngerti kesehatan. Ini kalau mungkin ada KDRT, ini juga ada beberapa kasus terkait KDRT. Dan kalau di desa itu yang sering ini adalah terkait pengaduan PLN. Seperti itu. PLN itu kan umumnya kan 123 ya. Nah itu kalau kita nggak punya pulsa nyambungnya ke kita. Seperti itu. Jadi kalau kita nggak punya pulsa 123 itu nyambungnya ke call center 112. Namun karena baiknya teman-teman itu tetap kita bantu. Sebenarnya kan sama PLN itu disarankan kita menggunakan PLN mobile. Tapi kadang itu para pengadu ini memang punya HP ya, tapi masih belum mampu untuk mengoperasikannya itu belum maksimal seperti itulah. Jadi kadang itu tetap kita bantu sampai bisa. Namun kalau umpamanya kadang ada yang bisa ya mereka sendiri bisa melakukan pengaduannya melalui PLN mobile. Kalaupun 123-nya itu pulsanya nggak ada, itu. Lanjut. Kalau kesejahteraan sosial ini biasanya terkait ODGJ. Nah, jadi kadang ini yang agak, mohon maaf mungkin ini agak pelik kalau ODGJ ini, soalnya tenaga di Dinsos itu juga terbatas. Ini mungkin nanti perlu kita carikan solusi, kita masih coba-coba untuk cari alternatif bagaimana untuk menangani ODGJ yang kadang meresahkan masyarakat. Kemudian kalau pohon tumbang, insya Allah ini kita sudah agak cepat dengan bantuan ada LH di tim kita, sehingga kemarin ada kejadian di Mojosari itu cepat kita tangani, sehingga jangan sampai bisa memacetkan lebih panjang ke masyarakat.
Nah ini adalah alurnya tadi yang sudah sempat kita sampaikan, bahwa dari jenengan atau dari yang lain ketika ngebel ke 112 itu nanti langsung muncul voice itu, kemudian dari voice yang muncul kemudian tekan 0, lalu kemudian tersambung kepada kami. Selanjutnya jenengan kalau bisa itu menyampaikan, nanti disampaikan ya, disosialisasikan, menyampaikan kepada kami itu secara gamblang. Jadi apa permasalahannya, jangan sampai nanti kita salah penanganan. Kalau kita nggak gamblang, takutnya nanti OPD yang kita sampaikan itu nggak tepat seperti itu. Permintaan 6 bulan, tapi mungkin bilangnya hanya permintaan 6 bulan, padahal itu sudah sangat parah. Jadi kita mintakan untuk ke mana itu, minta ke puskesmas atau mungkin ke ambulan desa, nanti kurang tepat. Kita harus terkoordinasi dengan instansi yang bisa menangani masalah ini, masalah kesehatan kritis seperti itu. Kemudian dari situ ketika kita sudah menyampaikan kepada si pemohon ini sudah menyampaikan kepada kami secara gamblang, kemudian kami meneruskan kepada OPD terkait sebelum kemudian OPD terkait itu menangani masalah-masalah yang dialami oleh para pemohon. Dan untuk penyelesaiannya kita tetap memantau sampai masalah itu selesai. Jadi kita tetap berhubungan secara, kalau tadi kan kita terhubung melalui 112 nggih. Kemudian kalau untuk penanganannya yang lebih lanjut sampai selesai itu kita melalui WA atau mungkin telepon itu. Jadi kalau 112-nya sudah tertutup. Jadi ketika jenengan menyampaikan sudah tertutup, dan untuk lanjutan ketika kita harus memantau sampai selesai itu melalui WA. Gitu. Enggak, Mas? Nah, sudah, terima kasih. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan, ada saran atau mungkin kritik, monggo kami persilahkan. Kalau pas langsung mau makan ya monggo, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.